Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Juni Effendi. Sebelumnya terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini dalam mata kuliah skripsi ini. Baiklah, saya akan demonstrasikan secara umumnya bagaimana cara program ini bekerja. Yang pertama-tama, sistem ini memiliki 3 jenis pengguna utama, yang mana masing-masing pengguna tersebut memiliki wewenang dan tindakan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada halaman ini, kita adalah halaman utama yang nantinya akan dilihat oleh setiap jenis pengguna. Walaupun pengunjung bukan merupakan jenis pengguna yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem, namun dalam perancangan aplikasi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Sebagaimana halaman ini hanya dapat dilihat oleh halaman ini adalah halaman yang dapat dilihat oleh siapapun jenis pengguna, termasuk pengunjung itu sendiri. Pada sistem ini, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa jenis pengguna, yaitu pasien, dokter atau staf puskesmas gunung tersebut, dan ketiga adalah admin. Seseorang hanya bisa melakukan pada rancangan sistem ini, seseorang hanya bisa melakukan pendiagnosaan jika sudah terdaftar dalam sistem tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada respon sistem ini, kita harus login dulu untuk melakukan pendiagnosaan. Jika kita telah memiliki akun, kita dapat langsung login. Jika tidak, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada halaman atau form yang telah disediakan. Karena saya di sini sudah memiliki akun, yaitu sebagai pasien, maka kita dapat melewatkan proses pendaftaran tersebut. Halaman ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan halaman umum yang sebelumnya. Yang membedakannya hanya terletak pada bagian ini terdapat menu tambahan yang disediakan bagi pengguna atau pasien yang telah terdaftar dalam sistem. Pasien dapat melakukan pendiagnosaan dengan langsung mengklik tombol di sini, atau juga dapat mengklik menu di bagian atas ini. Ketika pengguna mengklik tombol sebelumnya, pengguna akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini berisikan petunjuk yang nantinya akan berguna bagi pengguna yang baru saja terdaftar dalam sistem. Contohnya adalah petunjuk mengenai tahapan pendiagnosaan yang terdapat pada halaman ini. Di sini dijelaskan bahwa pasien setelah melakukan isi data diri atau pendaftaran dalam sistem adalah menjawab pertanyaan, dan setelah itu dapat melihat hasil dari diagnosanya, dan kemudian dapat membaca informasi-informasi lainnya yang terdapat dalam sistem ini. Pada halaman ini, sesuai dengan tahapan cara pendiagnosaan sebelumnya, seorang pasien harus menjawab segala pertanyaan mengenai gejala yang dirasakannya. Kita ambil kasus dalam contoh gejala yang dirasakan pasien pada skripsi.
bab 4 saya. Contohnya di sini pasien memiliki gejala yaitu mual, sering bersendawa, batuk kering, tulang dada, nyeri di tulang dada, dan tenggorokan sakit, dan juga kesulitan menelan makanan. Setelah selesai, pasien dapat mengirimkan jawabannya ke sistem dengan menekan tombol proses yang disediakan pada halaman ini. Selanjutnya, pasien ditanyakan tentang seberapa yakin dia terhadap gejala yang dirasakannya sebelumnya. Contohnya ini, seberapa yakinkah pasien tersebut mengalami batuk kering? Contohnya pada bagian ini kita jawab sangat yakin. Dan untuk kesulitan menelan makanan, kita jawab sangat yakin juga. Dan untuk mual, kita jawab sangat yakin juga. Dan untuk sendawa, kita jawab kurang yakin. Dan untuk gejala nyeri di tulang dada, kita jawab cukup yakin. Dan sakit di tenggorokan, kita jawab sangat yakin juga. Setelah pasien menjawab tingkat keyakinan terhadap gejala yang dirasakannya, pasien akan mengirimkan jawabannya dengan mengklik tombol proses ini ke server. Pada saat pasien mengklik tombol sebelumnya, data tersebut dikirimkan ke server, dan server tersebut akan melakukan pendiagnosaan atau penginferensian atau pengambilan kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh oleh sistem berdasarkan jawaban pasien tersebut. Setelah sistem melakukan penginferensian, sistem akan mengirimkan respon ke pengguna, yaitu berupa hasil dari diagnosa yang telah dilakukan. Contohnya pada bagian ini dapat diketahui bahwa GERD merupakan penyakit dengan probabilitas tertinggi, yang mana inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil akhir dari diagnosa. Di sini kita juga dapat mengetahui bahwa tingkat kepastian dari gejala dengan membandingkan gejala yang dirasakan pasien dengan rule yang telah kita dapatkan dari pakar penyakit lambung sebelumnya. Secara rincinya, berikut adalah proses dari metode naive Bayes dan certainty factor.
inilah yang terjadi di belakang layar atau di sisi server. Pertama, pengguna setelah melakukan jawaban akan dikirim ke halaman ini datanya, dan setelah itu server akan melakukan pendiagnosaan berdasarkan data yang telah disediakan, seperti siapa pendiagnosanya dan apa saja gejala yang dialaminya. Inilah yang merupakan engine atau inference engine atau mesin pengambil kesimpulan yang terdapat pada sistem ini. Di bagian ini, fungsi order disease with probability ini merupakan fungsi yang mengurutkan hasil dari diagnosa dengan menggunakan metode naive Bayes. Setelah hasilnya didapatkan, nantinya data akan ditambahkan ke dalam database dengan menggunakan metode yang ada di kelas repository ini. Jika tidak ada kesalahan yang terdapat dalam sistem, nantinya sistem ini akan memberitahukan bahwa penyelesaian sukses dan mengirimkan respon terhadap user. Seperti ini. Content view inilah yang nantinya berisikan halaman HTML dan sebagainya yang nantinya diproses secara dinamik. Sedangkan untuk metode substantif faktornya, juga dilakukan dengan cara yang sama, seperti pada bagian ini. Yang nantinya diterima oleh parameter pada fungsi ini. Bayes pada sistem ini memiliki beberapa atau mungkin beberapa langkah metode yang mungkin cukup sederhana. Yang pertama adalah mencari prior probability dari penyakit yang ada dalam sistem. Setelah itu kita cari nilai likelihood probability. Likelihood probability ini adalah maksudnya jumlah kejadian yang terjadi pada jumlah kejadian gejala yang terjadi pada suatu jenis penyakit. Setelah didapatkan nilai likelihood dan prior probability-nya, selanjutnya kita akan mencari hasil akhir dari penginferensian dengan metode Bayes tersebut dengan cara mengalihkan nilai prior probability dan nilai likelihood seperti yang dapat dilihat pada bagian fungsi ini. Nilai prior probability inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil akhir dari nilai hasil penulisan. Sedangkan metode substantif faktor adalah dengan cara menggabungkan
nilai sensitivity faktor dari rule yang telah ditetapkan dokter atau pakar dengan nilai keyakinan atau nilai certainty faktor dari user. Seperti yang dapat dilihat pada proses di bab 4 ini. Sesuai dengan perhitungan secara manual, sistem ini juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 99% lebih dan nilai certainty faktor sebesar 54,24%. Inilah yang terjadi di dalam sistem. Pertama-tama dia untuk melakukan pencarian terhadap nilai likelihood, cari seberapa banyak kejadian suatu gejala pada suatu jenis penyakit. Contohnya gejala yang ke sebelah sini pada penyakit kedua terdapat 1 buah. Setelah itu dibandingkan dengan dengan jumlah data dari penyakit P2 yang terdapat dalam riwayat diagnosa yang telah didapatkan dari medical record puskesmas gunung tersebut. Setelah didapatkan perhitungan ini nantinya dikalikan dan akan menghasilkan ini. Nanti setelah nilai likelihood dari suatu penyakit didapatkan, kita bisa melakukan perhitungan nilai posterior probability dengan cara mengkalikan prior probability dengan nilai likelihood probability yang telah didapatkan sebelumnya, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai hasil akhir probabilitas dari suatu jenis penyakit. Sedangkan untuk certainty factor, berikut adalah proses yang terjadi di belakang layarnya. Terdapat beberapa rule, yaitu sekitar ada 21 rule, yang mana rule ini ditetapkan tingkat keyakinan pakar pada rule ini ditetapkan oleh pakar itu sendiri, dan masing-masing gejala ini berasal dari tingkat kepastian pasien terhadap gejala yang dirasakannya sebelumnya. Gejala yang dimasukkan pasien sebelumnya diuji pada setiap rule yang ada. Contohnya pada rule yang pertama. Rule ini tidak dieksekusi karena pasien tidak memiliki gejala G6 misalkan, dan juga gejala yang lainnya. Di sini terdapat beberapa rule yang tidak dieksekusi, ya karena bukan merupakan fakta.
rule yang jalan hanya terdapat 2, yaitu rule yang ke-18. Di sini kita cari nilai substantif faktor dari rule ini dengan mencari nilai minimal dari substantif faktor user dan dikalikan dengan nilai substantif dokter terhadap rule, yang mana di sini memiliki hasil 0,48, dan fakta barunya adalah penyakit GERD, dan juga pada rule ke-19. Karena di sini terdapat fakta baru yang memiliki hasil hipotesa yang sama, yaitu P4, maka kedua rule ini digabungkan dengan menggunakan persamaan berikut, yang mana sesuai dengan yang terdapat pada skripsi ini. Untuk mendapatkan nilai presentasinya dilakukan dengan cara mengkalikan nilai CF gabungan ini dengan 100 dan mendapatkan nilai presentasinya. Di sistem ini pengguna juga dapat melihat riwayat diagnosa yang telah dilakukannya dengan mengklik menu riwayat yang telah disediakan di sistem ini. Di sini terdapat waktu, tanggal, dan tahun serta hasil diagnosa yang dilakukan sebelumnya. Pengguna dapat juga melihat detail dari hasil diagnosa sebelumnya. Sistem ini saya juga menyediakan menu profil yang disediakan untuk pengguna agar dapat melakukan beberapa pemanajemenan terhadap profilnya. Baiklah, ini saja untuk bagian jenis pengguna pasien. Selanjutnya adalah bagian admin. Sama halnya dengan jenis pengguna pasien, admin juga melakukan login di halaman yang sama. Yang berbeda adalah admin nantinya diarahkan ke halaman dashboard secara langsung. Jika admin mau melihat halaman utamanya, admin cukup menekan menu halaman yang telah disediakan pada halaman ini. Seperti penjelasan sebelumnya, di sini juga terdapat beberapa menu. Namun pada admin ini terdapat menu utama, yaitu dashboard, yang juga berisikan menu-menu lainnya yang nantinya akan digunakan untuk manajemenan terhadap data yang ada dalam sistem. Contohnya ini.
Sini terdapat beberapa menu seperti yang telah dijelaskan pada bagian perancangan interface pada bab 4 yang telah ditulis sebelumnya. Sini pasien dapat melakukan tindakan yang hampir sama terhadap jenis data yang ada. Contohnya melakukan pencetakan data, penambahan data, penghapusan data, pengeditan data. Contohnya pada bagian cetak data ini. Dapat melakukan pendokumentasian dengan memanfaatkan tombol cetak data sebelumnya. File ini nantinya akan berformat PDF setelah disimpan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab skripsi bahwa admin ini memiliki wewenang yang sangat besar dalam sistem. Contohnya saja pengguna sebelumnya yang melakukan pendiagnosaan. Admin di sini dapat melihat diagnosa tersebut dengan mengklik tombol daftar dengan mengklik menu daftar di sistem ini. Sesuai dengan sebelumnya, pasien ini dengan gejala ini menderita penyakit ini. Admin bisa saja menghapusnya jika admin menginginkannya. Contohnya seperti berikut. Data gejala yang sebelumnya dilakukan pasien telah dihapus. Coba kita lihat pada bagian riwayat dari pasien sebelumnya. Di sini kita dapat lihat bahwa tidak ada lagi riwayat yang dilakukannya karena data tersebut telah dihapus oleh admin. Pencetakan data yang sebelumnya dilakukan pada sisi admin juga dapat dilakukan pada sisi pasien. Namun yang dapat dicetak hanya hasil dari diagnosanya, bukan data-data yang lain. Contohnya pada bagian ini. Pasien dapat melakukan pencetakan datanya dan melihat detail dari penyakit GERD ini. Contohnya pada bagian detail ini. Pasien dapat melihat pengertian singkat dari penyakit ini, penyebab, penanganan, pengobatan, dan obat. Yang kemungkinan akan dikonsumsi pasien penderita penyakit ini. Jika pasien ingin melakukan pencetakan data, pasien tinggal menekan tombol cetak data yang disediakan pada halaman ini. Mana yang dapat dilihat di sini, data tersebut akan dicetak dalam bentuk PDF yang nantinya akan dapat digunakan pasien digunakan pasien sebagai landasan awal sebelum melakukan pendiagnosaan selanjutnya. Selanjutnya untuk pengguna jenis kedua yaitu
dokter. Sama halnya dengan pasien yang dapat melakukan pendiagnosaan, dokter juga dapat melakukan pendiagnosaan. Namun yang didiagnosa tentunya pasien, yang mengharuskan dokter untuk melakukan penginputan data pasien secara manual pada form ini. Contohnya, pasien baru. Data pasien yang dimasukkan dokter melalui form ini nantinya akan secara otomatis didaftarkan ke dalam sistem. Jadi nantinya pasien dapat login sendiri tanpa perlu lagi bantuan dari dokter tersebut. Demikianlah demonstrasi dari implementasi program sistem pendiagnosa penyakit lambung ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.